Fokus baik-baik. Saya akan lambatkan di sini. Quran surah 22 Al-Hajj ayat yang kelima. Ibu dan bapa, perbedaan kita dengan Adam. Adam dicipta tanpa proses kandungan. Setelah tercipta, dijelaskan misi hidupnya dan tahapan kehidupannya. Kita anak cucu Adam dicipta dengan proses fitrah kandungan. Dan ternyata dalam kandungan itulah dijelaskan oleh Allah tentang tahapan kehidupan kita sampai pulang kepadanya. Inilah salah satu rahasia yang tidak ditemukan di kitab manapun kecuali hanya dalam Al-Quran. Di Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima dijelaskanlah sejak masa dalam kandungan itu bagaimana tahapan-tahapan kehidupan kita sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat baik-baik. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi. Hei manusia, pakai annas. Kalau pakai annas berarti semua tanpa kecuali. Hei manusia, semua tanpa kecuali. Kalau kalian ragu bahwa kalian itu, maaf, akan pulang kembali kepada Allah, akan kembali mendapati surga kalian, tidak abadi hidup di dunia, maka saya akan terangkan pada kalian tahapan hidup kalian. Allah ingin katakan, jangan merasa akan abadi di dunia. Jangan lupa kalian akan pulang. Jangan loba dengan kenikmatan hidup. Seakan-akan kalau kaya akan abadi, lupa kalau akan pulang. Maaf, seakan-akan kalau punya kedudukan tinggi, lupa kalau dia akan mati. Seakan-akan kalau pintar, lupa kalau dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia, kamu jangan lupa kamu akan pulang. Cepat cari bekal. Kalau kamu ragu, saya terangkan dari sekarang tentang etape kehidupan kalian. Ini yang akan kalian alami dari sejak akan lahir sampai pulang kepada saya. 1. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Tahap pertama, kami ciptakan kalian dari saripati tanah. Ayah ibu makan, kemudian mengkonsumsi dan sebagainya. Makanan berasal dari tanah, ditanam, tumbuh, diambil saripatinya, kemudian sampai dimakan sampai dalam tubuh kita. Maaf, kemudian terjadi pernikahan seperti tadi, ayah ibu kemudian berhubungan, kemudian istrinya mengandung. Lihat baik-baik. Thumma, setelah jadi turab, min alaqah, min nutfah, thumma min nutfah. Dari ayah jadi sperma, dari ibu keluar ovum, di situ bertemu. Pancaran keduanya disebut dengan nutfah. Sperma dengan ovum bertemu jadi nutfah. Thumma min alaqah. Kemudian dari nutfah jadi alaqah, zigat yang menempel di dinding rahim. Demi Allah saya katakan tidak ada kitab yang paling jelas menerangkan tentang ini kecuali Al-Quran. Dan tidak sedikit orang masuk Islam ketika membaca ayat ini. Sperma, ovum bertemu, nutfah, proses jadi alaqah, zigat menempel di dinding rahim. Thumma setelah itu mudghah, berbentuk jadi keratan daging mukhallaqah yang mulai ada bentuknya. Usia 4 bulan. Ya, di 40 hari pertama nutfah jadi proses. 40 hari kedua, alaqah, jadi zigot menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga, usia 4 bulan, mudghah, sudah berbentuk daging yang sudah ada, mulai bentuk keratan. Sudah ada, mulai ada bentuknya. Mohon izin, maaf, usia 4 bulan inilah kemudian wahyu ditiupkan. Ya, fokus baik-baik. Wahyu kemudian ditiupkan, maaf, roh ditiupkan, bukan wahyu. Roh ditiupkan, masuk ke dalam mudghah ini. Maka setiap ibu yang mengandung dalam usia 4 bulan, maka kandungan itu sudah ada isinya, sudah ada rohnya. Ya, baik-baik, nanti dalam sesi yang lain saya jelaskan bagaimana menjaga dalam kandungan ini supaya nanti terlahir anak yang saleh. Ya. Roh sudah masuk, terjadi perjanjian dengan Allah supaya mengakui Allah sebagai Tuhan. Quran surah 7 ayat 172. Setelah roh kemudian masuk ke dalam jasadnya, dalam mudghahnya, maka Allah tetapkan, dijaga oleh Allah dalam rahim sampai fase kelahirannya. Wa nuqiru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Setelah rohnya masuk, ada dalam kandungan ibundanya, maka kami kemudian akan rawat. Kami yang merawat, bukan kita sekedar berikhtiar. Kami jaga dalam rahim di tempat yang sangat kokoh sampai pada waktunya dia akan dilahirkan. Baik. Thumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kata Allah, kami tetapkan kelahirannya sampai terlahirlah dari kandungan itu. Lahir jadi bayi. Fokus. Dari bayi ini dia jalani masa kehidupan. Thumma litablughu asyuddah.
sampai masa kekuatan kematangan hidupnya. Asyuddah. Asyuddah. Thumma litablughu asyuddah. Kemudian dari kecil ini kami perkenankan sesuai ajalnya dia akan hidup. Hidup sesuai ajal. Ada yang sampai masa asyuddah. Apa itu asyuddah? Kematangan dari seluruh fisik kehidupannya. Fisiknya matang, emosinya matang, nalarnya matang, keadaannya matang. Berapa usia kematangan ini? Asyuddah di sini ditafsir di Quran surah ke-46 ayat ke-15 dengan usia 40 tahun. Tafsir ini dijelaskan di Quran surah ke-46 ayat 15. Masa asyuddah disebut oleh Quran masa usia 40 tahun.